10 fakta unik tentang sosok wirausahawan inspiratif, Ipo Santosa. Assalamualaikum Sobat Ngobi, selamat datang kembali. Ipo Wright Santosa, satu nama yang sering kita temui di jejaring sosial yang begitu aktif memberikan motivasi seputar dunia otak kanan. Namanya kian bergema setelah Ipo tercatat sebagai salah satu dari 2 motivator Indonesia yang mampu menjual buku mega bestseller karangannya hingga 1 juta eksemplar. Selain mengawali karirnya sebagai seorang marketer, Ipo mulai mendirikan Entertrain Training yang bergerak di bidang pelatihan dan seminar. Sampai pada tahun 2007, Ipo memutuskan untuk memfokuskan dirinya pada public seminar dan in-house seminar. Tak hanya dikenal sebagai motivator terkenal Indonesia, salah satu tokoh dari 24 tokoh pilihan RCTI ini adalah seorang pengusaha muda yang ada di balik suksesnya TK Khalifah dan beberapa bisnis lainnya. Jadi, berikut fakta-fakta unik tentang Ipo Santosa sebagai seorang pengusaha muda yang dapat menjadi inspirasi bagi Sobat Ngobi. Tapi sebelum itu, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta mengikuti media sosial kami di @ngobi.id. Nomor 1. Sering sakit sampai tidak masuk sekolah. Lahir dan tumbuh dari keluarga sederhana di Dumai, Provinsi Riau, masa kecil Ipo penuh dengan perjuangan. Sejak kecil, Ipo memiliki kondisi fisik yang lemah, sehingga membuatnya sering jatuh sakit. Saat menduduki sekolah dasar, Ipo pernah tercatat 1 bulan tidak masuk sekolah karena sakit. Kondisi itu pun tidak berhenti di situ saja. Memasuki SMA, kondisi fisik Ipo masih begitu lemah, dan menyebabkan ia sering tidak masuk sekolah. Dapat dikatakan bahwa Ipo memiliki kondisi fisik paling lemah di antara saudara-saudaranya. Nomor 2. Berjualan makanan untuk bertahan hidup dan sekolah. Saat Ipo merantau untuk menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, ayahnya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan Ipo harus mencari tambahan biaya untuk kebutuhan pendidikan dan keperluannya sehari-hari. Tak hanya mengurangi jatah makan untuk membeli buku, Ipo juga harus menjual makanan dan kerja serabutan dari sore sampai larut malam untuk menyambung hidupnya di perantauan. Nomor 3. Dulunya minder, sekarang jagoan speaker. Siapa yang akan mengira bahwa motivator ternama Indonesia ini memiliki masa kecil yang sangat berlawanan dengan kondisinya saat ini? Saat berada di bangku sekolah, Ipo adalah anak yang minder dan memiliki rasa percaya diri yang kurang saat diminta untuk berbicara di depan kelas, terlebih lagi pada mata pelajaran bahasa Inggris. Namun, dengan tekad yang kuat dan usaha yang begitu keras, Ipo akhirnya berhasil menembus batas kekurangan dirinya sendiri. Bahkan, bisa dikatakan bahwa apa yang dulu menjadi kekurangannya, sekarang berbalik menjadi kekuatan yang Ipo andalkan. Menjadi speaker atau pembicara dan motivator terkenal Indonesia bahkan internasional adalah buktinya. Tak hanya itu, Ipo juga sempat menjadi dosen kelas internasional di Universitas Internasional Batam dan menjadi interpreter untuk International Labour Organization dari PBB. Nomor 4. Mengawali karir sebagai seorang marketer. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Double Majoring di universitas terbaik di Malaysia, Ipo memulai karirnya sebagai marketer di Genting Highland, perusahaan Filipina, dan Sinarmas Group. Setelah berkarir menjadi marketer di Indonesia dan Malaysia, Ipo lalu mendirikan dan menjalankan Entertrain Training, yang juga menangani konsultasi dan riset pemasaran. Bersama Entertrain Training, Ipo telah memberikan pelatihan dan seminar kepada puluhan ribu orang dan ratusan perusahaan di Indonesia dan Singapura. Nomor 5. Membranding diri lewat tulisan dan media. Salah satu personal branding yang Ipo lakukan adalah melalui tulisan. Berawal dari menulis buletin di sebuah kantor, Ipo membenahi tulisannya kembali untuk kemudian dikirim ke Batam Post. Sejak saat itu,
nama Ipo mulai dikenal luas di Batam. Berbekal tulisan-tulisan yang sudah dimuat di berbagai media cetak, Ipo mulai mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut dan dijadikan sebuah buku. Hasil kumpulan tulisannya itu akhirnya benar-benar terbit menjadi sebuah buku pada tahun 2005 melalui Gramedia Pustaka Utama yang kemudian dicetak ulang dan menjadi bestseller. Kecerdasan Ipo memanfaatkan media pun patut diacungi jempol. Mengirimkan tulisannya ke media besar seperti Batam Post, Jawa Post Group, Tribun, hingga Gramedia Pustaka Utama adalah salah satu cara Ipo membranding dirinya melalui tulisan. Dengan kekuatan pasar yang sudah dimiliki media besar tersebut, Ipo mampu memasukinya dengan mudah dan mengenalkan dirinya pada khalayak dengan cepat. Nomor 6. 1 juta eksemplar. Puncak kesuksesan Ipo di dunia kepenulisan pada tahun 2010 hingga 2011, di mana beberapa bukunya seperti 7 Keajaiban Rezeki, 10 Jurus Terlarang, dan Percepatan Rezeki dicetak ulang dan sampai pada angka penjualan 1 juta eksemplar. Kesuksesan yang telah ia raih membuat Ipo menuangkan banyak ilmu dan pengalamannya pada buku-buku yang ia tulis, dan kemudian menjadi mega bestseller. Hal ini pun membuat Ipo tercatat sebagai salah satu dari 2 motivator Indonesia yang berhasil menembus angka penjualan 1 juta eksemplar. Nomor 7. Si Pakar Otak Kanan. Menjadi pakar otak kanan merupakan sebuah pembeda Ipo di antara motivator yang lain. Melalui tulisan dan motivasi yang sering ia berikan, Ipo memiliki ketertarikan dan spesialisasi untuk membahas pemaksimalan otak kanan, terutama bidang bisnis, investasi, dan rezeki. Hal ini yang kemudian membuatnya dipercaya menjadi pembicara dan motivator di Indonesia maupun luar negeri. Tak heran jika muncul gelar Right pada nama tengahnya. Nomor 8, dari ikat pinggang sampai TK puluhan cabang. Desakan ekonomi membuat Ipo sudah mengenyam dunia bisnis sejak duduk di bangku sekolah. Ia memulai bisnis kecil-kecilan seperti berjualan ikat pinggang, jasa terjemah, dan menekuni bisnis musik. Tak hanya itu, Ipo ternyata juga pernah menekuni bisnis kuliner seperti gado-gado, soto, bakso, dan donat, yang akhirnya gulung tikar karena tidak fokus dan masih berada dalam sistem kerja kantoran. Pada tahun 2007, Ipo membangun TK Khalifah bersama satu mitra dan pemodal. Namun di tengah jalan karena tidak sabar, mereka meminta uangnya kembali. TK itu menjadi milik Ipo sepenuhnya, dan sekarang sudah berkembang sekitar 70 cabang. Selain sukses di bisnis dunia pendidikan, Ipo kini juga memiliki beberapa bisnis lain, yaitu Khadijah Slimming, Kaya Clothing, Rock Theory Clothing, dan Omaro Coklat, yang memiliki total ratusan cabang di seluruh Indonesia. Nomor 9. Kesederhanaan hidup. Ipo pernah menceritakan bahwa sang istri tidak suka menggunakan perhiasan. Ipo dan istri mengaku tidak terlalu suka hidup bermewah-mewahan. Mereka lebih suka menggunakan hartanya untuk mengembangkan bisnis agar lebih besar dan memberi manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Nomor 10. Mendapat julukan Raja Spiritual di dunia pemasaran. Bisa dilihat melalui buku-buku karya Ipo dan motivasi yang telah ia berikan selama ini, bahwa Ipo membawa nilai-nilai spiritual dalam karyanya. Ipo berpendapat bahwa salah satu fondasi menuju kekayaan adalah pola pikir yang benar. Maka dari itu, Ipo sering menekankan untuk memiliki pola pikir yang baik dan sehat, serta mengajak kita untuk berbisnis dengan keutamaan sikap dan moral yang baik, serta tidak melupakan nilai-nilai spiritual. Pada tahun 2011 bersama Dompet Duafa, Ipo menginisiasi sebuah sekolah bisnis yang diberi nama Umar Usman Business School, yang terinspirasi dari 2 orang sahabat Rasulullah yang merupakan entrepreneur terbaik sepanjang zaman. Sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah entrepreneur sukses yang mampu memberikan manfaat untuk masyarakat. Itulah tadi 10 fakta unik tentang sosok wirausahawan inspiratif Ipo Santosa.
Untuk pertanyaan hari ini, apa kekurangan dari diri Sobat Ngobi yang menjadi penghambat terbesar untuk memulai karir sebagai wirausaha? Silakan jawab di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami. Serta, kami juga telah khusus memilihkan video berikut untuk Anda tonton selanjutnya.